Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Rahmadani akan membacakan hasil review saya, yaitu dari pemasaran 3.0 hingga pemasaran 4.0. Bagian 1. Tren fundamental yang membentuk pemasaran. Bab 1. Pergeseran daya ke pelanggan yang terhubung. Dari eksklusif ke inklusif, pergeseran ekonomi ini sering dikaitkan dengan profil demografis. Populasi dasar pasar berkembang lebih mudah, lebih produktif, dan bertumbuh dalam hal tingkat pendapatan. Ini telah menciptakan permintaan yang kuat untuk produk dan layanan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa alasannya mungkin bukan hanya karena demografis. Dari perspektif inovasi, pasar negara berkembang juga menuju ke arah yang lebih baik. Data terbaru yang dikumpulkan oleh Robert Litan menunjukkan bahwa inovasi di Amerika Serikat telah menurun. Jumlah perusahaan baru hanya mencapai 8% dari total perusahaan di negeri ini, sedangkan 30 tahun yang lalu jumlah hampir 15%. Dalam data Litan, jumlah kebangkrutan melebihi jumlah startup. Terus dari vertikal ke horizontal, globalisasi menciptakan lapangan permainan yang setara. Daya saing perusahaan tidak lagi ditentukan oleh ukuran negara asal atau keunggulan masa lalu. Aliran inovasi yang dulunya vertikal atau dari perusahaan ke pasar menjadi horizontal. Konsep kepercayaan pelanggan tidak lagi vertikal, sekarang horizontal. Pelanggan di masa lalu mudah dipengaruhi oleh kampanye pemasaran. Mereka juga mencari dan mendengarkan otoritas dan keahlian. Tetapi penelitian terbaru di berbagai industri menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan lebih percaya pada faktor-faktor seperti teman, keluarga, penggemar Facebook, pengikut Twitter, daripada komunikasi pemasaran. Sebagian besar meminta nasihat kepada orang asing di media sosial dan lebih mempercayai mereka daripada iklan dan pendapat ahli. Dalam beberapa tahun terakhir, tren tersebut telah mendorong pertumbuhan sistem rating komunal seperti TripAdvisor dan Yelp. Selanjutnya, dari individu ke sosial. Dalam lingkungan seperti ini, pelanggan lebih menyesuaikan diri dengan opini sosial. Faktanya, sebagian besar keputusan pembelian pribadi pada dasarnya adalah keputusan sosial. Pelanggan berkomunikasi satu sama lain dan berbincang tentang merek dan perusahaan. Dari sudut pandang komunikasi pemasaran, pelanggan bukan lagi target pasif tetapi menjadi media komunikasi yang aktif. Bab 2. Paradoks pemasaran kepada pelanggan terhubung. Paradoks nomor 1. Interaksi online versus interaksi offline. Dampak konektivitas yang berkaitan dengan bisnis online dan offline tidak begitu jelas. Meskipun bisnis online telah mengambil porsi pasar yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, inilah alasannya dalam dunia yang semakin berteknologi tinggi, interaksi dengan sentuhan tinggi menjadi diferensiasi baru. Contohnya, proyek Shop BSN Maxi. Terus paradoks nomor 2, pelanggan yang terinovasi versus pelanggan yang terganggu. Dalam membuat keputusan pembelian, pelanggan pada dasarnya dipengaruhi oleh 3 faktor. Pertama, dipengaruhi oleh komunikasi pemasaran di berbagai media seperti iklan televisi, iklan cetak, dan humas. Kedua, mereka diyakinkan oleh pendapat teman dan keluarganya. Ketiga, mereka juga memiliki pengetahuan pribadi dan sikap tentang merek berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang benar adalah bahwa pelanggan saat ini menjadi sangat bergantung pada pendapat orang lain. Dalam banyak kasus, kata-kata orang lain bahkan melebihi preferensi pribadi dan komunikasi pemasaran. Alasannya tidak lain adalah karena konektivitas itu sendiri. Lanjut ke paradoks nomor 3, advokasi negatif versus advokasi positif. Advokasi sendiri bukanlah konsep baru dalam pemasaran, juga dikenal sebagai dari mulut ke mulut. Ini
telah menjadi definisi baru dari loyalitas selama dekade terakhir. Pelanggan yang dianggap loyal terhadap suatu merek memiliki kemauan untuk mendukung dan merekomendasikan merek tersebut kepada teman dan keluarganya. Bab 3. Subkultural digital yang berpengaruh kaum muda untuk berbagi pikiran, wanita untuk pangsa pasar, dan netizen untuk berbagi hati. Pemuda, wanita, dan netizen telah lama diteliti secara menyeluruh oleh bisnis, tetapi biasanya sebagai segmen pelanggan yang terpisah. Kekuatan kolektif mereka, terutama sebagai segmen yang paling berpengaruh di era digital, belum banyak dieksplorasi. Kaum muda adalah pengadopsi awal produk dan teknologi baru. Mereka juga penentu tren, namun terfragmentasi sesuai dengan tren yang mereka ikuti. Pada dasarnya, mereka adalah pengubah permainan sebagai pengumpul informasi dan pembeli holistik. Wanita de facto adalah manajer rumah tangga, kepala keuangan, manajer pembelian, dan manajer aset. Semuanya digabung menjadi satu. Terakhir, netizen adalah penghubung sosial. Karena mereka saling terhubung, bercakap-cakap, dan berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka. Mereka juga penyijil ekspresif serta kontributor konten di dunia online. Bersama-sama, pemuda, wanita, dan netizen memegang kunci pemasaran dalam ekonomi digital. Bab 4. Marketing 4.0 dalam ekonomi digital. Menurut organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau EACD, inovasi digital dapat membawa negara lebih dekat berkelanjutan kemakmuran. Mr. Kinsey, ekonomi paling signifikan, mencantumkan inovasi teratas yang memiliki dampak ekonomi yang paling signifikan antara lain internet seluler, otomatisasi kerja pengetahuan, Internet of Things, teknologi cloud, robotika canggih, dan pencetakan 3D. Teknologi digital ini telah ada selama beberapa tahun, tetapi dampaknya mencapai titik tertinggi baru-baru ini, didorong oleh konvergensi berbagai teknologi. Beralih dari pemasaran tradisional ke digital, dari segmentasi dan penargetan ke konfirmasi komunitas pelanggan. Secara tradisional, pemasaran selalu dimulai dengan segmentasi praktik, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok homogen berdasarkan profil geografis, demografis, psikografis, dan perilaku mereka. Segmentasi biasanya diikuti dengan penargetan, praktik memilih satu atau beberapa segmen yang menjadi komitmen merek untuk dikejar berdasarkan daya tarik dan kesesuaiannya dengan merek. Segmentasi dan penargetan merupakan aspek fundamental dari strategi merek. Mereka memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien dan pemosisian yang lebih tajam. Mereka juga membantu pemasar untuk melayani berbagai segmen, masing-masing dengan penawaran yang berbeda. Dari pemosisian merek dan diferensiasi ke klarifikasi merek, karakter, dan kode. Dalam pengertian tradisional, merek adalah sekumpulan gambar, paling sering nama, logo, dan tagline, yang membedakan produk atau layanan perusahaan yang ditawarkan dari pesaingnya. Ini juga berfungsi sebagai reservoir yang menyimpan semua nilai yang dihasilkan oleh kampanye merek perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, merek juga telah menjadi representasi dari pengalaman pelanggan secara keseluruhan yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya. Oleh karena itu, merek dapat berfungsi sebagai platform untuk strategi perusahaan, karena setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan akan dikaitkan dengan merek tersebut. Kerangka kerja baru untuk pemasaran dalam ekonomi digital. Bab 5. Jalur pelanggan baru. Sadar, banding, bertanya, bertindak, dan mengajurkan. Dalam ekonomi digital,
Jalur pelanggan harus didefinisikan ulang sebagai 5A, yaitu sadar, menarik, bertanya, bertindak, dan menganjurkan, yang mencerminkan konektivitas antar pelanggan. Konsep marketing 4.0 pada akhirnya bertujuan untuk mengarahkan pelanggan dari kesadaran ke advokasi. Dalam melakukan hal ini, pemasar harus memanfaatkan 3 sumber utama pengaruh, yaitu pertama pengaruh diri sendiri, kedua pengaruh orang lain, dan ketiga pengaruh luar. Inilah yang kami sebut dengan zona O atau O3 sebagai alat berguna yang dapat membantu pemasar mengoptimalkan upaya pemasaran mereka. Bab 6, di mana decomposition par and bar, menguraikan par dan bar dapat mengungkapkan wawasan bermanfaat serupa. Ternyata par dapat dihitung dengan membagi pangsa pasar dengan kesadaran merek. Oleh karena itu, pemasar dapat memperkirakan secara nyata potensi peningkatan pangsa pasar merek dan meningkatkan kesadaran terhadap merek tersebut. Terus meningkatkan produktivitas. Salah satu cara untuk mendapatkan lebih banyak pendukung setia adalah dengan meningkatkan kesadaran. Semakin banyak orang mengingat suatu merek, semakin besar merek tersebut direkomendasikan. Pemasar memerlukan serangkaian strategi dan taktik. Pertama, meningkatkan daya tarik. Kedua, optimalkan rasa ingin tahu. Ketiga, tingkatkan komitmen. Dan keempat, tingkatkan afinitas. Bab 7, Industri, Archetypes and Best Practice, Channel, Brand Sales, and Service Management. Belajar dari berbagai industri dan menganalisis kerangka umum, 5A, dan mengevaluasi tingkat konversi di berbagai tahapan. Kami mengidentifikasi 4 pola utama untuk berbagai industri. Pertama, kenop pintu. Kedua, ikan mas. Ketiga, trompet. Dan keempat, corong. Berbagai jenis industri dapat ditempatkan di bawah salah satu pola ini, masing-masing dengan model perilaku pelanggan yang spesifik dan serangkaian tantangan yang berbeda, serta mengidentifikasi 4 kelompok industri berbeda berdasarkan statistik BAR yang masing-masing mewakili serangkaian praktik terbaik pemasaran, manajemen merek, manajemen saluran, manajemen layanan, dan manajemen penjualan. Bab 3, Tactical Marketing Application in the Digital Economy. Bab 4, Human-Centric Marketing for Brand Attraction, Building Authentic Brand Experience. Mendengarkan sosial secara sosial adalah proses proaktif memantau apa yang dikatakan tentang suatu merek di internet, khususnya di media sosial dan komunitas online. Hal ini seringkali melibatkan perangkat lunak pemantauan media sosial untuk menyaring sejumlah besar data tidak terstruktur dari percakapan sosial menjadi informasi intelijen pelanggan yang dapat digunakan. Etnografi. Perbedaan utama antara etnografi dan mendengarkan sosial etnografi seringkali mengharuskan para etnografi untuk terlibat secara mendalam sebagai peserta aktif dalam komunitas online. Dengan demikian, etnografi sendiri merupakan bentuk hubungan antara manusia dengan proses riset pasar, seperti penelitian yang tegas, membangun 6 atribut merek yang berpusat pada manusia: fisik, intelektualitas, keramahan, emosionalitas, kepribadian, dan moralitas. Saat merek menjadi manusia, semakin banyak merek yang mengadopsi kualitas manusia untuk menarik pelanggan di era yang berpusat pada manusia. Hal ini memerlukan pengungkapan kecemasan dan keinginan terpendam pelanggan melalui pendengaran sosial, etnografi, dan penelitian yang tegas. Bab 9, Content Marketing for Brand Curiosity Conversations with Powerful
Storytelling content is the new hashtag is the new tagline. Pemasaran konten memiliki atau mempunyai langkah-langkah demi langkah pertama, penetapan sasaran, langkah kedua pemetaan audiens, langkah ketiga ide dan perencanaan konten, langkah keempat pembuatan konten, langkah kelima distribusi konten, langkah keenam amplifikasi konten, dan langkah tujuh evaluasi pemasaran. Kelebihan dari buku ini diterbitkan yaitu mempelajari tentang bagaimana konsep marketing 3.0 ke marketing 4.0 yang membahas tentang bagaimana pasar dapat mendorong produktivitas dengan memahami jalur pelanggan di era digital ini, serta menjelaskan secara rinci taktik utama pemasaran 4.0 dan menggambarkan pendalaman dan perluasan pemasaran yang berpusat pada manusia untuk mencakup setiap aspek perjalanan pelanggan. Itulah tadi hasil review saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.